Jadi, penggunaan pulsa menjadi kebutuhan pokok di era digital. Metode tradisional pengisian pulsa ini memiliki keterbatasan. Aplikasi desktop berbasis Java Swing dibuat untuk mempermudah dan mempercepat proses isi ulang pulsa. Dengan desain yang ringan dan fokus pada fungsionalitas inti, aplikasi ini tidak hanya memberikan solusi praktis untuk kebutuhan isi ulang pulsa, tetapi juga dapat menjadi dasar pengembangan lebih lanjut menuju sistem yang lebih kompleks dan terintegrasi. Oke, baik, langsung lanjut saya ke bagian analisis kebutuhan pada aplikasi jual beli pulsa, yang dimana analisis kebutuhan dilakukan untuk memahami fitur dan fungsionalitas apa saja yang diperlukan dalam aplikasi sederhana jual beli pulsa ini agar dapat memenuhi harapan pengguna dasar. Nah, analisis kebutuhan dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu ada kebutuhan fungsionalitas dan kebutuhan non fungsional. Langsung masuk saja ke bagian analisis kebutuhan fungsional. Nah, yang pertama yaitu menampilkan halaman perkenalan berisi informasi singkat, lalu yang kedua ada navigasi menu utama, lalu yang ketiga ada memilih opsi beli pulsa, lalu yang keempat ada memasukkan nomor telepon dengan validasi format, lalu yang kelima ada memilih nominal pulsa dari pilihan yang tersedia, lalu keenam yaitu menampilkan konfirmasi sebelum pembelian, lalu yang ketujuh mencatat detail transaksi yaitu ada nomor dan nominal, lalu yang ke-8 yaitu menampilkan riwayat transaksi yang telah dilakukan, lalu yang ke-9 yaitu navigasi kembali ke menu utama dari setiap halaman, lalu yang ke-10 yaitu menampilkan halaman bantuan atau tutorial penggunaan, lalu yang terakhir ada tombol refresh di halaman riwayat untuk memperbarui daftar transaksi. Langsung saja kita masuk ke bagian analisis kebutuhan non-fungsional. Yang pertama yaitu ada usability, di mana antarmuka pengguna harus intuitif dan mudah dipahami oleh pengguna dengan berbagai tingkat pemahaman teknologi. Lalu yang kedua ada reliability, yaitu aplikasi diharapkan dapat berjalan tanpa sering mengalami error atau crash selama penggunaan normal. Lalu yang ketiga ada performance, di mana aplikasi harus responsif terhadap interaksi pengguna dengan transisi antar panel yang cepat dan tanpa lag yang signifikan. Lalu yang keempat ada maintainability, yaitu kode aplikasi harus terstruktur dengan baik dan mudah dipahami untuk memudahkan pemeliharaan dan pengembangan di masa mendatang. Lalu yang terakhir ada portability, yaitu sebagai aplikasi Java diharapkan dapat berjalan pada berbagai sistem operasi yang mendukung Java Runtime Environment atau JRE. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang flowchart pada aplikasi pembelian pulsa ini. Nah, pada awal aplikasi, setelah aplikasi ini kita buka, dia akan menampilkan halaman pembuka. Nah, setelah itu kita langsung akan diarahkan ke bagian menu utama. Nah, pada pilihan menu utama ini kita mempunyai dua opsi, yaitu ada beli pulsa, di mana kalau kita pilih ini, kita akan dibawa ke formulir untuk mengisi nomor HP dan nominal pulsa. Sedangkan kalau kita memilih lihat riwayat transaksi, aplikasi akan menampilkan daftar transaksi yang sudah pernah kita lakukan. Nah, kita ke bagian proses beli pulsa terlebih dahulu. Nah, di sini setelah kita mengisi nomor HP dan memilih nominal, kita akan menekan tombol bayar. Terus kemudian aplikasi ini akan memeriksa dulu apakah nomor HP yang kita masukkan ini valid atau benar formatnya. Kalau salah akan muncul pesan error seperti nomor tidak valid. Tapi kalau betul, aplikasi ini akan menampilkan konfirmasi pembelian. Kemudian kita akan diminta memastikan lagi apakah sudah yakin mau bayar. Kemudian jika kita sudah yakin dan menekan tombol ya untuk membayar, jadi transaksi ini akan berhasil. Kemudian aplikasi akan menampilkan pesan transaksi sukses dan otomatis transaksi ini akan ditambahkan ke daftar riwayat kita. Kemudian itu proses pembelian pulsa ini selesai. Nah, kemudian pada bagian proses riwayat transaksi, kalau kita memilih untuk melihat riwayat, aplikasi ini akan menampilkan halaman riwayat transaksi. Nah, pada halaman ini, daftar transaksi akan diperbarui kalau ada transaksi baru. Setelah selesai melihat ini, proses selesai juga. Jadi untuk baris pertama itu mengimport semua kelas dari PKX Java Swing untuk komponen GUI seperti JFrame, JPanel, dan JButton dan lain-lainnya. Dan untuk baris kedua itu import PKX Java AWT untuk layout, manager, dan komponen dasar GUI. Terus ada import Java AWT event itu untuk event handling seperti action listener atau mouse listener. Terus ada import array list untuk menyimpan data riwayat transaksi.
Nah, mulai dari baris ke-6 ini dia ada deklarasi kelas penjualan pulsa app yang mewarisi G-frame atau window utama. Terus ada variabel card layout untuk mengatur pergantian panel atau halaman. Terus ada panel utama yang akan menampung semua panel lainnya. Lalu ada array list untuk menyimpan string riwayat transaksi. Nah, mulai dari baris 11 itu kita ada set judul window aplikasi, terus ada set ukuran window, dia 420 x 620 pixel. Terus ada posisikan window di tengah layar, terus ada set operasi default ketika window ditutup atau keluar program. Terus ada inisialisasi card layout, dan lalu ada buat panel utama dengan card layout. Terus untuk mulai dari baris 20 sampai 23 ini tambahkan 4 panel ke main panel dengan nama identifier atau yang sudah ditandai. Terus baris selanjutnya itu ada tambahkan main panel ke G-frame. Terus ada tampilan panel intro sebagai halaman pertama. Terus kita masuk ke metode create introduce panel. Nah, di sini kita mulai dengan membuat panel dengan border layout dengan gap 10 pixel. Terus ada set border kosong dengan padding 15 pixel di semua sisi. Terus ada baris selanjutnya ada membuat label judul dengan text center aligned. Terus ada font Segue UI bold ukuran 18. Terus ada tambahkan ke bagian atas panel. Nah, lanjut. Nah, ini dia yang GText area intro text sama dengan Neo GText area itu dia buat GText dengan teks tutorial multibaris. Terus kita lanjut untuk intro text dan sampai panel add itu dia mulai dengan set font normal ukuran 14, terus ada disable editing yang cuman hanya read only. Lalu ada enable word wrap dan wrap berdasarkan kata bukan karakter. Lalu ada set background sama dengan panel parent. Lalu tambahkan ke bagian tengah panel. Lalu lanjut untuk G button start buttonnya ini kita membuat tombol mulai yang dengan set font boldnya itu ukuran 16. Terus tambah action listener dengan lambda expression untuk pindah ke menu utama. Terus ada buat panel untuk menampung tombol, lalu tambahkan tombol ke panel. Terus ada tambahkan panel tombol ke bagian bawah. Nah, kita lanjut ke create main menu panel. Itu kita membuat panel dengan grid back layout untuk kontrol posisi yang lebih presisi. Terus ada set padding 20 pixel di semua sisi. Lalu kita buat constraints-nya untuk mengatur posisi komponen. Terus di bagian G label ini kita untuk membuat label menu utama. Lalu kita set fontnya itu bold ukuran 20. Nah, di baris selanjutnya itu ada mengset posisi grid seperti kolom 0 baris 0 dengan margin atas bawah 20. Lalu tambahkan label dengan constraint. Lalu kita lanjut di bagian masih G button juga, tapi ini di bagian button-button seperti beli, riwayat, dan bantuan. Nah, ini buat 3 tombol menunya seperti tombol beli, riwayat, sama bantuan tadi. Lalu ada array berisi semua tombol. Lalu ada array berisi nama panel, tujuan masing-masing tombol. Nah, lanjut untuk for integer I sama dengan 0 itu dia untuk loop untuk setup setiap tombol. Terus ada set font ukuran 16. Terus ada set ukuran tombol 200 x 40 pixel. Lalu ada variabel final untuk digunakan dalam lambda. Terus ada tambah action listener untuk pindah ke panel sesuai array action. Terus ada set posisi baris mulai dari baris 1. Lalu tambahkan tombol ke panel. Nah, untuk private gpanel create from pembelian panel ini kita membuat panel dengan border layout. Lalu kita set padding 20 pixel.
lalu buat dan tambahkan judul form di bagian atas. Nah, lalu kita buat panel form dengan grid back layout, lalu buat constraint, set margin 10 pixel di semua sisi untuk setiap komponen, lalu set komponen mengisi ruang horizontal. Nah, lanjut itu di bagian nomor HP itu set posisi kolom 0 baris 0. Nah, tambahkan label nomor HP, lalu pindah ke kolom 1, buat text field untuk input nomor. Lalu set tooltip sebagai bantuan user, lalu tambahkan text field ke form. Nah, untuk nominal dia itu kita buat set posisi baris pertama, lalu tambahkan label nominal pulsa, pindah ke kolom 1, terus buat drop down dengan pilihan nominal pulsa, tambahkan drop down ke form. Lalu kita lanjut ke tombol. Nah, untuk buat panel tombol dengan layout rata kanan terlebih dahulu, lalu buat tombol kembali dan bayar. Terus action listener tombol kembali untuk kembali ke menu utama. Lalu lanjut untuk action listener tombol bayar itu ambil teks, nomor HP dan hapus spasi. Lalu ambil nominal yang dipilih dari drop down. Lalu validasi nomor HP dengan reject harus diawali dengan 0,8 dan 10 sampai 13 digit. Nah, lalu lanjut tampilkan error dialog jika nomor tidak valid. Nah, ini untuk keluar dari metode jika validasi gagal. Lanjut untuk integer confirm ini dia tampilkan dialog konfirmasi yes atau no, lalu cek jika user memilih yes, lalu kita buat string transaksi, lalu kita menambahkan ke riwayat transaksi. Setelah itu kita membuat tampilkan pesan sukses, lalu kita kosongkan field nomor HP. Nah, lanjut untuk button panel itu dia tambahkan tombol ke panel tombol, lalu kita tambahkan form ke bagian tengah, lalu tambahkan panel tombol ke bagian bawah. Nah, lanjut untuk private gpanel create riwayat panel ini buat panel dengan border layout dengan gap 10 dulu, terus set padding 15 pixel, lalu buat dan tambahkan judul riwayat. Nah, buat model yang default list model ini kita buat model untuk jelis untuk menambah atau menghapus item. Nah, buat jelis dengan model, terus set font monospace karakter sama lebar ukuran 14. Lalu bungkus jelis dengan scroll panel untuk scrolling, lalu tambahkan scroll panel ke bagian tengah. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, pas. Nah, di sini untuk buat tombol kembali itu G button, kembali button sama dengan no G button, kembali itu tombol kembali buat tombol. Lalu ada action listener untuk kembali ke menu utama, lalu ada baris yang untuk buat tombol refresh, lalu ada action listener tombol refreshnya, lalu ada yang kosongkan list model. Nah, lalu kita loop untuk menambahkan semua item riwayat ke list model. Nah, untuk G panel itu pada button panel itu buat panel untuk model untuk tombol, lalu tambahkan kedua tombol, lalu tambahkan panel tombol ke bagian bawah. Nah, lalu kita method main untuk menjalankan aplikasi. Seperti biasa public static void main string dan args. Terus kita try block untuk set loop and fill. Lalu kita loop semua loop and fill yang tersedia, cari loop and fill yang nimbas, terus set nimbas sebagai loop and fill, terus keluar dari loop jika ditemukan. Nah, ini catch exception jika gagal atau fallback ke default. Nah, jalankan ke event dispatch thread untuk thread safety, lalu kita buat instance aplikasi, lalu kita tampilkan window aplikasi. Itu untuk penjelasannya. Jadi di sini saya jelaskan sedikit. Nah, untuk struktur navigasi itu dia kita pertama panel intro, lalu halaman welcome dengan tutorial. Nah, terus menu utama itu kita hub navigasi dengan 3 pilihan menu. Nah, untuk yang ketiga itu form pembelian, itu input nomor HP dan pilih nominal. Nah, yang keempat itu riwayat yang
itu dia tampilkan daftar transaksi yang tersimpan. Jadi fitur utama di sini adalah validasi nomor HP yang harus format Indonesia yang mulai dari 08 terus 12 digit. Terus ada konfirmasi pembelian sebelum proses, terus ada penyimpanan riwayat transaksi, sama UI responsif dengan card layout, lalu lanjut dengan look and feel Nimbus untuk tampilan yang lebih modern. Oke, baik, untuk berikut hasil runnya, kita run dulu run Java. Nah, berikut adalah tampilan halaman awal. Di sini terdapat teks besar yaitu "Selamat datang di aplikasi penjualan pulsa". Lalu halaman awal itu kita menggunakan tutorial singkat. Nah, di sini ada 4 tutorial yaitu pilih beli pulsa untuk membeli pulsa, masukkan nomor dan nominal, lalu konfirmasi pembayaran, lalu lihat riwayat transaksi di menu riwayat. Nah, di sini ada tombol untuk melanjutkan. Nah, di sini terdapat 3 pilihan dan ada tulisan besar yaitu menu utama, dan di paling bawah ini adalah untuk menuju ke halaman awal. Nah, di sini kita lanjut seperti tadi. Nah, untuk pertama-tama kita membeli pulsa terlebih dahulu. Nah, di sini terdapat input jika tidak dimulai dari 08 itu nomornya tidak valid seperti begini. Kita coba bayar, nomor HP tidak valid. Lalu kita lanjut untuk yang jika dia sukses. Dan ini memiliki nominal di angka 5.000, 10.000, 20 hingga 100.000. Kita coba dengan 100.000. Nah, di sini terdapat halaman konfirmasi jika Anda akan membeli pulsa sebesar 100.000 untuk nomor yang sudah diisi tadi. Apakah mau melanjutkan? Kita pilih yes. Nah, transaksi berhasil. Oke, kita coba kembali untuk melihat hasil riwayat transaksi. Nah, untuk ini kita harus merefresh terlebih dahulu untuk tampilannya muncul. Oke, jadi ini langsung di close saja apabila tidak sudah selesai, karena kita sudah menggunakan fungsi sebelumnya. Apabila langsung di close itu aplikasinya langsung tutup. Baik, lanjut saja kita masuk ke bagian analisis hasil pada aplikasi jual beli pulsa ini, di mana analisis hasilnya ini terbagi menjadi 2, yaitu ada kendala dan solusinya. Nah, baik, langsung kita bahas saja yang bagian kendala, yaitu yang pertama ada simulasi pembayaran, di mana aplikasi ini hanya mensimulasikan pencatatan transaksi dan tidak terhubung dengan sistem pembayaran yang sebenarnya. Lalu yang kedua ada keamanan data, di mana data transaksi atau nomor telepon hanya disimpan sementara dalam memori array list dan akan hilang ketika aplikasi ditutup. Lalu yang ketiga yaitu ada keterbatasan fitur, di mana aplikasi ini masih sangat sederhana dan hanya memiliki fungsi dasar pembelian pulsa dan melihat riwayat. Lalu yang keempat ada antarmuka pengguna sederhana, yaitu meskipun mudah digunakan, antarmuka pengguna berbasis swing mungkin terlihat kurang modern dibandingkan aplikasi berbasis web atau mobile. Lalu yang terakhir ada validasi input sederhana, di mana validasi nomor HP masih terbatas pada format awal yaitu 08 dan panjang digit. Nah, validasi yang lebih komprehensif ini terhadap format nomor operator tertentu tidak diimplementasikan. Baik, langsung lanjut saja ke bagian solusi. Yang pertama yaitu ada integrasi pembayaran. Nah, yang pertama yaitu untuk mengatasi kendala simulasi pembayaran, aplikasi dapat diintegrasikan dengan API atau Application Programming Interface dari penyedia layanan pembayaran digital atau perbankan. Lalu yang kedua ada penyimpanan data, yaitu di mana data transaksi dapat disimpan secara permanen menggunakan file. Lalu yang ketiga yaitu ada implementasi keamanan, di mana untuk keamanan data dapat diimplementasikan inskripsi sederhana untuk menyimpan informasi sensitif. Lalu yang keempat ada penambahan fitur, yaitu aplikasi dapat dikembangkan lebih lanjut dengan menambahkan fitur pemilihan operator berbagai metode pembayaran. Lalu yang terakhir ada peningkatan UI
or UX, yaitu antarmuka pengguna dapat ditingkatkan dengan menggunakan library UI yang lebih modern atau mempertimbangkan pengembangan aplikasi berbasis web atau mobile untuk tampilan yang lebih menarik. Audio Jungle.